Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat Gereja Baptis Indonesia Teopani Temanggung. Ada sukacita di hati Bapak Ibu Saudara malam ini. Ada rasa syukur kepada Tuhan. Malam ini kita dipenuhi oleh rasa syukur dan sukacita karena Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan lagi untuk bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh jemaat untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, kesempatan bagi kita memuji Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, dan juga anugerah yang sungguh indah karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, meminta hikmat daripadanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kalau pada malam ini kami boleh bersama dengan keluarga menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan-Mu ya Bapa, atas kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah Engkau, kesempatan menikmati kehadiran-Mu dalam persekutuan ibadah kami. Bapa, kami juga bersyukur kalau Tuhan malam ini berbicara kepada kami. Mari Tuhan, Kau jadikan hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang gembur, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan, sehingga kami boleh semakin menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapa, berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap diubahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka dari Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Roma 12 ayat pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara membuka di rumah, membaca bersama-sama dengan saya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita bagi warga negara Indonesia, di mana satu pasang ganda putri dari cabang olahraga badminton bulu tangkis berhasil memenangkan medali emas. Ini menjadi sukacita besar bagi warga negara Indonesia, telah mengharumkan nama bangsa dan negara kita di dunia lain, di negara-negara lain, dalam olimpiade yang sudah berlangsung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai hari ini saya mendengar kalau pasangan tersebut masih dibanjiri hadiah. Terakhir saya membaca kalau mereka mendapatkan masing-masing satu buah mobil. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita sudah ketahui, bahwa salah seorang diantaranya bernama Gracia Poli. Gracia Poli ini seorang atlet yang tidak lagi muda. Tahun kelahiran 87, sama seperti Bu Esther. Kurang lebih 34 tahun. Tetapi di puncak karirnya inilah ia meraih keberhasilan. Ia meraih kemenangan. Ada apa sehingga dia dapat meraih kemenangan tersebut? Karena ia
berjuang. Bapak Ibu Saudara, Gracia Poli, masa kecilnya bukanlah masa yang mudah. Usia 5 tahun dia sudah kehilangan ayahnya, dan usia 6 tahun dia mulai berlatih badminton. Bukan dengan alat yang semestinya, tetapi dia mengambil kardus, dia kemudian membentuk seperti raket, Bapak Ibu Saudara, alat untuk bermain badminton itu, dan dia menggunakan itu untuk belajar mulai memukul koks. Dan dalam proses yang dia hadapi, Bapak Ibu Saudara, ibunya juga sering kali mengalami kendala, mengalami kesulitan untuk mencukupkan keperluannya dalam bertanding, dalam berlatih untuk bisa mengikuti setiap perlombaan. Tetapi sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama, pada akhirnya dia menikmati keberhasilan. Dan untuk mencapai keberhasilan itu, dia harus melewati 3 Olimpiade. 2012, 2016, dan kemudian tahun ini dia keluar sebagai pemenang, membawa medali emas. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Gracia sesungguhnya bukan hanya kemenangan melawan musuhnya, menang melawan lawan tandingnya, tetapi kemenangan Gracia adalah menang melawan dirinya sendiri. Menang berperang melawan pikirannya yang kadang membuatnya lemah, yang kadang membuatnya tidak bergairah, merasa tidak mungkin untuk bisa juara di usianya yang sudah tua, bisa dikatakan untuk pemain bulu tangkis. Berkali-kali gagal, masa-masa yang sulit di masa kecilnya. Tetapi dia tidak mau, Bapak Ibu Saudara, kalah dengan situasi itu. Dia tidak mau kalah dengan pikirannya. Dia menang berperang, Bapak Ibu Saudara, dengan dirinya sendiri. Dia bangkit, dia berjuang, dia berlatih, dia berupaya, dan kemudian dia menikmati keberhasilan. Dia membawa emas untuk bangsa dan negara kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Sesungguhnya kehidupan orang percaya itu selalu diperhadapkan dengan peperangan. Kalau Gracia berperang dengan dirinya sendiri, menaklukkan pikirannya, menaklukkan segala keterbatasannya, kita orang percaya berperang menghadapi banyak hal di dalam dunia ini. Kita belajar melalui Roma pasal 12 ayat 1 sampai ke-2 ini. Ada beberapa godaan, ada beberapa hal yang harus kita hadapi di dalam peperangan rohani kita. Dan firman Tuhan malam hari ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membuka dari Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diperhadapkan berperang melawan dunia ini. Dan peperangan melawan dunia ini adalah peperangan di sepanjang hidup kita. Peperangan yang tiada hentinya. Selama kita masih Tuhan berikan waktu dan kesempatan hidup, maka di sepanjang waktu dan kesempatan itu kita diperhadapkan kepada situasi di mana kita berperang menghadapi setiap pengaruh-pengaruh dunia yang menjauhkan kita dari Kristus. Dan Rasul Paulus di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau orang Kristen masih hidup menjadi serupa dengan dunia, itu akan menjauhkannya dari keserupaan dengan Kristus. Tidak mungkin kita melangkah kedua arah yang berbeda, berlari kedua arah yang berbeda. Harus memilih salah satunya. Dan kalau orang Kristen masih melangkah menjadi sama dengan dunia, ia akan menjadi semakin jauh dari keserupaan dengan Kristus. Dan dampaknya, akibatnya adalah ia akan semakin sulit untuk membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik di hadapan Allah untuk dia lakukan, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan setiap orang Kristen yang berkata dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun ia masih hidup sama seperti dunia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu sedang menunjukkan statusnya. Ia sedang menunjukkan keberadaannya. Ia menunjukkan siapa sesungguhnya dia sesungguhnya, sebenarnya. Bahwa dia belum menjadi sama seperti Kristus, tetapi sama seperti dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ada orang yang mengatakan, oh keselamatan di dalam Kristus itu bisa hilang. Bukan persoalan keselamatan di dalam Kristus bisa hilang. Persoalannya adalah orang Kristen itu masih hidup sama seperti dunia. Kalau masih hidup sama seperti dunia, itu sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa dia belum diselamatkan, belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh berupaya untuk berjuang hidup menyerupai Kristus di dalam kehidupannya. Dia tidak berjuang untuk berperang melawan dunia ini. Dia membiarkan dunia ini sehingga dia terus hidup menyerupai dunia, bukan menyerupai Kristus. Orang dunia berupaya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan segala cara. Dia ikutan melakukan hal yang sama. Orang dunia untuk mendapatkan pekerjaan, promosi jabatan, menghalalkan segala cara, sikut sana sikut sini, fitnah, mencemarkan nama baik, menjelek-jelekkan. Dia juga podewai melakukan hal yang sama. Orang dunia suka bolos bekerja, suka bolos sekolah, suka bolos kuliah, suka mencontek. Dia juga sama. Orang dunia suka mencari-cari kekurangan, kelemahan, suka menghakimi, suka bergosip, suka mencemarkan nama baik orang lain. Dia juga sama. Lalu bagaimana dia bisa disebut sebagai orang yang sudah diselamatkan? Oleh sebab itulah Rasul Paulus mengingatkan, menyadarkan jemaat saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Oh, engkau jangan lagi hidup sama seperti dunia. Itu sedang menunjukkan siapa engkau yang sesungguhnya. Itu sedang menunjukkan siapa engkau yang sebenarnya. Bagaimana statusmu, bagaimana keadaanmu. Bukan persoalan keselamatan itu hilang atau tidak. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita perangi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita harus berupaya untuk hidup sama seperti Kristus. Agar kita dapat mengetahui mana kehendak Allah, ya kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kita dapat mengerti apa yang baik di hadapan Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sempurna. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, peperangan apa yang kita hadapi? Peperangan kedagingan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persoalannya adalah untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita sedang seringkali diperhadapkan kepada peperangan melawan kedagingan. Pengennya intim dengan Tuhan, pengennya bersekutu dengan Tuhan, pasang jam alarm. Kedagingan kita ketika alarm sudah berbunyi, nanti sebentar lagi, masih ada waktu untuk tidur, nyaman, tenang, kebablasan. Akhirnya kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Pengennya mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi ternyata kita punya keinginan, punya kesenangan yang kemudian itu kita utamakan, sehingga menjauhkan kita dari upaya untuk kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kedagingan kita seringkali membawa kita semakin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita malam ini, Bapak Ibu Saudara, ayo kita berperang, lawan dunia ini, lawan pengaruhnya yang menjauhkan kita dari kasih Kristus, yang menjauhkan kita dari keserupaan dengan Kristus.
lawan kedagingan kita. Kita harus mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Tuhan sudah berikan. Ia berikan yang terbaik dari yang terbaik bagi kita. Ia sudah berikan hidupnya, Ia sudah berikan nyawanya bagi saya dan saudara. Ia sudah mengorbankan dirinya agar kita hidup berkenan di hati Bapa. Dan Tuhan rindu di sepanjang hidup kita mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Bukan justru sebaliknya kita menjadi semakin serupa dengan dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap hari yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita untuk kita boleh berlomba-lomba menjadi serupa dengan Kristus. Hidup di dalam firman Tuhan, bertekun di dalam keintiman dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, berkomunikasilah melalui persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan boleh terus mengingatkan kepada kami bagaimana kami dapat menang berperang melawan dunia yang menjauhkan kami dari keserupaan dengan Kristus, dan juga melawan kedagingan sehingga kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dan juga semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.